Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona Misteri. Ini saya berada di makam Tembonggoyo yang terletak di Desa Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di makam Tembonggoyo yang terkenal dengan mitos pesugihan kandang bubrah. Mungkin hampir semua orang Indonesia tahu itu masalah kandang bubrah. Ini di pintu gerbangnya ya. Udah lama di sini Yona Musik upload seputar kandang bubrah. Dan ada banyak sekali cerita kegagalan, bahkan sampai cerita keberhasilan. Di sini kami mencoba penelusuran ya. Karena banyak sekali pertanyaan, orang udah datang ke sini, udah beberapa kali, udah 3 kali, sampai kelar, sampai 7 kali. Ternyata nggak ada hasilnya. Dan di video kali ini kami pengen tahu ada cerita orang sukses ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Ardinya. Masalah itu orang yang sudah sukses. Oke, ini masih bersama Mas Ardi ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol. Dia pernah dengar cerita orang yang sudah sukses. Nah, dan sedikit bikin merinding ceritanya ya. Mungkin ini salah satu ritual orang kalau cari pesugihan kandang bubrah yang sudah sukses. Bersama Mas Ardi. Nah, ini dia Mas Ardi, dia lagi itu ziarah ke makam salah satu kerabat ya Mas. Iya. Ya. Ini ada satu. Ini namanya Mas Ardi ya. Di sini kami pengen berbagi cerita. Ini Mas Ardi punya cerita mistis ya. Ini enggak rekayasa, ini beneran bosku, enggak editan. Di sini kan ini Mas Ardi, salam kenal dulu. Ini Mas Ardi dari mana dulu? Salam, saya Ardian dari Bandung. Oh ya, kabarnya gimana? Tuh. Alhamdulillah baik Mas. Kalau logatnya Bandung gimana? Kabar baik. Saya lah gitu. Oh iya ya. Ini juga petualang, bisa dikatakan petualang wisata religi ya. Dia apalagi kalau dengar apa itu sosok bayangan atau apa gimana itu pasti dicari. Dan ini di dalam cerita ini ada salah satu cerita yang bikin merinding ya. Iya. Nah, ini gini Mas Ardi, ini kan saya posisi kita ini di kandang bubrah ya. Ini di lokasi makam Tembonggoyo. Setelah itu banyak itu subscribe, itu banyak sekali pertanyaan Mas Ardi. Setelah itu di Yona Musik banyak sekali uploadan seputar kandang bubrah, itu banyak cerita orang gagal, kebanyakan itu Mas Ardi. Padahal dia kesini udah 3 kali sampai kelar 7 kali, nggak ada hasilnya. Dari sini dibawain bunga, dari sini ada salah satu apa mungkin bekal dari kuncen. Tapi semenjak Mbah Sisu meninggal, memang untuk orang yang kesini itu dikatakan merosot tajam ya. Dan ini Mas Ardi kan kemarin ada cerita orang yang sukses ya. Dan ada salah satu ritual yang mungkin privasi banget kan, nggak ada di sini ya. Iya, Kalau di sini sebelumnya Mas Ardi tahunya kan kayak kita ritual 7 kali, bawa panggang buceng, terus kasih kembang, seputar itu toh paling. Nah, ini ada cerita orang yang sukses mungkin ya. Itu kejadian di mana itu Mas Ardi? Dulu kejadiannya ya Mas, kurang lebih 4 tahun ke belakang, waktu saya masih di kerja di catering itu Mas. Oh, catering ya. Dulu itu. Itu daerah mana Mas itu kejadiannya? Majalengka. Majalengka ya. Majalengka dulu itu. Oh, itu jadi kejadiannya itu di Majalengka. Waktu itu Mas usaha di catering bagian apa? Saya supir Mas, kebetulan supir gitu kan. Kalau catering persiapan itu biasanya jam berapa sana Mas? Oh, kalau catering jam 1 kita udah siap-siap. Mobil udah harus siap, kalau jam 4 kan muat. Jamnya udah berangkat gitu Mas. Jadi awal mula ceritanya itu dari situ ya? Iya. Oh, langsung aja Mas Ardi. Ini kan mungkin para sobat misteri penasaran banget karena banyak sekali orang yang gagal. Dalam artian gagal itu di sini udah ibarat resep dokter udah hampir semua itu dilakuin.
semisal 7 kali itu kan harus, iya ya Mas. Iya. Untuk renovasi rumah itu juga harus. Padahal udah 7 kali, udah kita keluarin uang lumayan banyak ya. Ini langsung aja Mas Adi cerita awal mulanya gimana waktu itu. Waktu itu ke Mas ya, saya jam 1 udah siap-siap kan nyuci mobil tuh. Sama Kenek berdua. Jam berapa itu Mas? Saya itu jam 1 malam, kurang lebih jam 1-an lah, jam 1. Oh ya. Saya udah prepare mobil ya biar Iya. saya terima kita berangkat. Nah, saya kan ngopi dulu kan, ngerokok kan gitu. Oh iya ya, biasa biar hilangin kantuk ya. Biar nyawa kita terkumpul ya. Jadi posisinya kan mesnya di atas gini kan, mes. Oh iya, di atas. Nah, di bawah kan ada rumah gede tuh. Di bawah ada rumah gede. Jadi kelihatan gitu Mas ya. Oh ya. Nah, bentar. Oh jadi di dekat Mas itu ada rumah besar gitu ya Mas? Iya Mas. Besar itu rumah, nggak tahu berapa itu ya. Mas mungkin luas itu rumahnya itu. Oh iya ya. Itu masih kayaknya rumah itu penasaran banget gitu ya. Itu dipagar juga ya Mas? Pokoknya udah full pagar itu. Full pagar. Dan awal saya juga dah gini loh Mas, dari awal tuh udah agak curiga gitu. Oh, dengan rumah itu ya? Iya. Itu kerjanya apa kok rumahnya gede banget gitu kan Mas? Sempat ngobrol sama pemiliknya? Enggak lah Mas. Oh iya. Sempet itu. Orangnya privasi banget itu ya? Privasi banget itu Mas. Jadi Mas Adi udah mulai curiga ya, udah mulai curiga dengan rumah besar itu. Terus lanjut ceritanya gimana setelah ngopi itu ya? Ngopi, Kenek saya kan lagi di bawah mobil kan, lagi nyuci mobil tuh. Saya lagi ngopi dulu. Kayak apa tuh Mas, yang bintang jatuh atau meteor gede-gede? Oh iya ya. Cus gitu kan? Iya. Kayak kalau sekarang mah blit. Iya. Cus gitu kan, kaget buset, apaan itu kan? Jatuhnya kemana? Ke rumah itu, pas ke rumah itu tuh. Oh, itu kejadian jam berapa kisaran ya? Jam 1 lewat Mas, kurang lebihnya jam 1 lewat lah. Terus setelah lihat itu kayak meteor jatuh, mungkin benda goib atau gimana itu, Masnya itu langsung lari atau langsung penasaran? Ya kaget yang ada Mas, takutnya kena ke kita gitu. Kaget itu. Terus akhirnya gimana itu? Kok ini ceritanya ini kayaknya lebih menarik ya? Iya, itu meteor jangan-jangan berubah jadi pocong itu nantinya. Iya tuh, pas lihat tengok gak ada apa-apa, gak ada bekasnya. Yang di rumah pada diem aja, nggak keluarga apa kan, malah saya yang kaget. Makin penasaran di sininya ya. Saya nanya ke Kenek, nggak tahu. Lihat gak tadi? Gak ada apa-apa katanya. Masa saya sendiri yang lihat gitu loh Mas. Iya. Oh ya, setelah itu meteor jatuh itu kayak nggak ada apa-apa di situ, masih akhirnya kemana? Inisiatifnya gimana? Nyari selah, saya pengen tahu kan Mas ya. Iya. Itu ada apa, kenapa gitu kan, takutnya ada apa-apa. Tapi jatuhnya bener ke rumah bagus, rumah keraton itu ya? Jelas, selama itu jelas banget tuh saya lihat. Jelas ya? Jelas banget tuh. Nah, saya nyari-nyari kan, pengen jelas kayak gimana, kan bingung. Udah keliling rumah? Udah keliling-keliling kayak gimana. Tapi nggak bisa lihat. Bisa lihat, akhirnya tuh kepikiran tuh mobil kan tinggi. Iya. Kasih punur dikit, saya naik ke atas, tapi nggak ada apa-apa Mas itu. Oh iya. Ke atas itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa itu saya lihat. Itu mobilnya mobil apa? Masa bisa manjat ke mobil box Mas. Oh, jadi bisa lihat dari pagarnya tinggi ya? Tinggi banget, saya naik ke box itu. Ke box gitu ya. Oh ya Mas Adi, jadi setelah lihat ke atas box itu nggak ada apa-apa. Untuk kelanjutannya gimana? Ini nggak ada maksudnya, nggak satu tanda-tanda. Maksudnya di sini nggak ada cerita horornya di sini kayaknya. Malah saya nunggu-nunggu, takutnya ada yang ngomong apa-apa kan, tetangga gak ada yang ngomong apa tuh Mas. Iya. Saya nanya-nanya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Nah pas malam Jumat lagi ya, malam Jumat tuh saya di Jumat berikutnya. Malam Jumat berikutnya biasa nyuci, udah siap-siap kayak gitu kan. Tapi masih nungguin si meteor juga. Iya, masih penasaran saya. Bener itu kejadian lagi. Lagian meteor jatuh lagi. Kejadian lagi itu Mas. Dah, saya tanya kan, kamu lihat gak? Enggak katanya. Kok saya doang yang lihat, saya bilang kan. Iya, mobil langsung. Udah posisi udah di situ Mas, udah sengaja di situ. Udah disiapin ya. Saya naik lagi kok aneh nih, maaf ya. Maaf nih, bukannya apa. Maaf ini agak-agak itu ya. Masa ada itu telanjang muter-muter rumah itu loh Mas. Dari situ saya kaget loh itu. Oh, itu jadi gini Mas, itu mungkin ritual malam keliling rumah dalam keadaan telanjang. Mungkin juga bisa bilang gitu Mas. Itu benar-benar nyata atau cuma mimpi atau gimana? Saya lihat sendiri, malah saya yang malunya gitu loh. Saya yang malunya itu.
Tapi itu yang kelilingnya fokus, orangnya fokus. Jadi nggak liatin Mas Ardi ya? Enggak, Mas yang lihat dia fokus itu, fokus benar-benar keliling fokus. terus ya? Keliling terus itu. Tapi saya nggak lihatnya sampai selesai, enggak. Saya keburu malu, saya keburu turun gitu Mas. Iya. Jadi benar itu mungkin ya, mungkin orang yang pelakunya kandang bubrah ya. Terus untuk aktivitas di rumah memang untuk tahunnya dia bener di situ Mas Adi kan udah 4 tahun. Itu bener di situ renovasi terus. Saya suka lihat dia tuh mungkin dari setahun 2 kali itu Mas. Tapi yang anehnya renovasinya depan sama belakang. Oh, itu emang bener Mas. Kalau masalah ritual renovasi depan belakang itu memang bener. Masalah itu emang kayak diharuskan dan banyak cerita yang mengatakan begitu. Jadi begini Mas Ardi, itu memang benar. Jadi orang yang gagal mungkin dia nggak melakukan ritual keliling rumah dalam keadaan telanjang ya? Iya mungkin Mas. Bisa masuk akal juga ya? Iya. Dari ceritanya. Jadi si orang yang punya rumah kayak keraton itu hampir tiap malam Jumat ya mungkin ya? Iya tiap malam Jumat ya Mas. Kejadian di mana itu Mas? Majalengka. Jadi gimana ya? Masalahnya kayak hal-hal seputar mistis, entah kandang bubrah, itu tata ritualnya nggak tercatat dalam buku resep dokter ya. Jadi cuma cerita ya. Tapi memang benar walaupun cerita ini kejadian nyata ya. Nyata itu Mas. Saya lihat sendiri kok gitu. Jadi mungkin orang-orang yang gagal, entah sampai 7 kali nggak ada hasil, sampai berapa kali nggak ada hasil, mungkin ini ritual yang perlu Anda lakukan ya. Iya. bukannya kita mengajarkan ke situ, tapi ini pengalaman, kita berbagi pengalaman ya. Soalnya yang saya lihat tuh telahnya orangnya bukan main-main kaya itu, beneran bukan kayak bukan kaleng-kaleng itu. Bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng. Itu kan rumahnya kan besar Mas. Iya. Besar. Depannya itu material. Oh dia bos bangunan, toko bangunan ya? Iya, material itu, material bukan material kaleng-kaleng gitu. Mobilnya banyak gitu. Iya. Oh iya Mas, gini Mas, ini kan di kota memang kan untuk posisi rumah kan berhimpitan ya. Kalau kita keliling ya, itu kayaknya nggak mungkin ya. Iya sih Mas. Terus gimana itu? Tapi kalau itu udah jelas orang kaya lah, orang kaya kan bebas gitu kan. Jadi mungkin ya orang yang mencari pelaku pesugihan itu nantinya harus siap rumah untuk bisa dikelilingi ya, bebas hambatan gitu ya. Iya mungkinnya seperti itu Mas. Ya, ceritanya mungkin gitu ya. Masalahnya kalau di kota, jujur aja ini Mas Ardi juga di Bandung. Kalau mungkin untuk keliling rumah kayaknya nggak bisa ya Mas. Kalau di sekarang ya itu kalau misalnya masih biasa kan Bandung padat banget kan. Nggak mungkin Mas, nggak mungkin bisa tuh. Kecuali udah kita punya lahan. Oh iya. Benteng. Pagar. Rumah di tengah. Pagarnya pagar itu loh Mas, pagar apa? Batu bata tuh. Sedangkan kalau pagar biasa dia punya niatan keliling itu kan kelihatan mungkin sama orang nggak enak. Iya ya. Makanya mobil sampai saya pundurin tuh apa? Saking tingginya itu loh Mas. Saking tingginya pagar. Bentengnya itu loh. Oh benteng, iya. Bukan pagar benteng, udah benteng. Udah gitu. Benteng kayak keraton udah ya. Benteng itu. Jadi mungkin orang yang belum sukses itu mau tidak mau dia harus bikin rumah yang bisa dikelilingi ya. Iya. Ya berat juga ini. ini ritualnya juga lumayan berat dari cerita orang yang sukses ini bosku. Mungkin ini mengobati rasa penasaran Anda mengapa nggak sukses, karena mungkin ada ritual yang belum dilakukan. Itu salah satunya mungkin keliling rumah dalam keadaan telanjang di malam Jumat ya. Terima kasih Mas Ardi berbagi ceritanya. Semoga ini mengobati rasa penasaran Anda dan tidak ada zat yang sempurna selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu kita kembali ke atas. Betul. Kalau kita nggak punya keyakinan ya nggak ada hasilnya ya. Betul. Jadi masalah gini itu hanya sekedar hiburan, biar semua nggak penasaran. Emang kayak gitu namanya dunia, ada hitam dan ada putih. Dan dari Yona Musik ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ardi. Berjumpa di video selanjutnya. Siap.